anggota 2. Saya Alexander Gustavo sebagai JPU. Saya Prayoga Purnama Tunggal sebagai jaksa penuntut umum. Saya Fitri Wulandari sebagai JPU. Saya Asrita Malia Putri sebagai penasihat hukum. Saya Wina Solihatri sebagai penasihat hukum. Saya Ella Zahari sebagai penasihat hukum. Saya Muhammad Kabriya sebagai saksi penuntut umum. Saya Muhammad Fawaz Sabit sebagai saksi penuntut umum. Saya Didan Ragi Yusuf, saya sebagai saksi penuntut umum. Saya Andika Nusa Saputra sebagai saksi penuntut umum. Saya Sekarwayu Ramadhani Arca sebagai saksi penuntut umum. Saya Arianti Utania Putri sebagai ahli. Saya Hauragina Sabrina sebagai saksi penasihat hukum. Saya Alvin Prasetya Pratama sebagai terdakwa. Saya Ahmad Abdurrahman sebagai juru sumpah. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, seluruh peserta sidang duduk dengan sopan dan tertib dalam ruang sidang. Yang kedua, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 3. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Segala bentuk alat komunikasi harus dinonaktifkan atau dimatikan. 7. Siapapun dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang. 8. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. 9. Petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam angka 8. 10. Siapapun yang hadir dan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, bahkan setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari persidangan. Apabila pelanggaran tata tertib di atas bersifat suatu tindak pidana, dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pada hari Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 2.40 WITA, seperti biasa, lingkungan rumah mewah Farid Amir tampak sepi dari luar karena penghuni rumah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Di dalam rumah terdapat Farid Amir bersama istri dan ketiga anaknya beserta 4 asisten rumah tangga, 1 tukang kebun, dan 1 supir pribadi. Karena kondisi rumah yang menguntungkan tersebut membuat 4 orang pria bernama Rizky Sardiansyah, Anjuandi Saragi, Anandra Unku, dan Bagus Prayoga beserta 1 orang wanita bernama Dita Pratisita berencana untuk melakukan perampokan dan mengambil sejumlah barang berharga di rumah mewah tersebut. Diketahui, mereka semua merupakan komplotan keluarga penjahat yang berasal dari luar kota. Dalam melancarkan aksinya, Rizky Ferdiansyah membagi tugas kepada Anjuandi Saragi untuk menjarah barang di lantai 1, Gita Prasita menjarah barang di lantai 2, Anandra Unku bersama dirinya bertugas untuk mengamankan seisi rumah, dan Bagus Prayoga bertugas mengawasi kondisi lingkungan di luar rumah. Akhirnya, mereka semua menjalankan aksinya tersebut. Anandra Unku yang bertugas menyandra seluruh anggota rumah mengumpulkan mereka di dalam kamar mandi belakang berukuran 1 meter kali 1,5 meter lalu menguncinya. Dengan cara tersebut, para pelaku sangat leluasa mengambil seluruh barang berharga milik keluarga Farid Amir. Kemudian mereka pergi dan meninggalkan mereka semua di dalam 1 kamar mandi dalam keadaan terkunci. 1 hari berselang pada pukul 3, Adam Ferdinand, salah seorang tetangga Farid Amir, berkunjung ke kediamannya. Ketika Adam sampai di depan rumah Farid Amir, Adam mendapati pintu rumah Farid Amir tidak terkunci dan tampak sepi. Lalu
sampai area belakang rumah. Adam mendengar suara pukulan pintu dan rintihan suara yang lemas yang berasal dari kamar mandi. Mendengar hal aneh tersebut membuat Adam merasa curiga dan menghubungi pihak kepolisian untuk memeriksa ruangan tersebut. Alhasil, ditemukan 10 orang di dalam ruang kamar mandi tersebut, di mana 7 orang diantaranya meninggal dunia karena kehabisan nafas dan 3 lainnya dalam keadaan kritis. Sidang perkara tindak pidana nomor 172 garing PID-B garing 2023 garing PN Mataram pada hari ini, Senin 8 November 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sidang. Oke. Baik, pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana pencurian atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah. Untuk itu diingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat komunikasi, tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan, dan mentaati tata aturan yang telah ditetapkan. Diingatkan kembali bagi peserta sidang yang membawa anak di bawah umur agar menunggu di luar. Baik, sebelum memulai sidang pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, penuntut umum sidang siap dimulai. Siap semua. Bagaimana dengan penasihat hukum? Baik, sidang perkara tindak pidana nomor 172 garing PID-B garing 2023 garing PM-MPR pada hari ini, Senin 8 November 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara penuntut umum, silahkan panggil dan hadapkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Siap ya. Tugas hadirkan terdakwa di dalam ruang sidang. Siap. Terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan. Selamat pagi saudara terdakwa. Diberitahukan kepada terdakwa bahwa penuntut umum dan penasihat hukum dalam persidangan ini kami majelis hakim telah membuat court kalender untuk memperlancar jalannya persidangan. Penuntut umum dan penasihat hukum dan terdakwa silakan maju untuk memeriksa court kalender. Baik, silakan kembali. Baik, saudara terdakwa, tolong dijawab pertanyaan saya dengan suara yang keras dan jelas. Nama lengkap, Rizky Ferdiansyah, tempat lahir, Semoya, umur dan tanggal lahir, umur 30 tahun, tanggal lahir 1993 Agustus, jenis kelamin, laki-laki. berkebangsaan Indonesia benar, Nah, tempat tinggal Jalan Pemban Anji Desa Samoya benar, nah, agama dan pekerjaan. Islam, kerjaan dan swasta. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Siap mengikuti sidang kali ini? siap. Baik, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa, kartu tanda advokat, dan berita acara serta advokat saudara. Kemudian penuntut umum silakan maju untuk memeriksa.
Baik, diberitahukan kepada seluruh hadirin sidang bahwa agenda sidang pada pagi hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Baik, saudara terdakwa, sebelumnya apakah sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah. Sudah dibaca? Sudah. Baik, sudah diserahkan kepada penasihat hukum saudara? Sudah. Baik, tetap diingatkan kepada saudara dan penasihat hukum untuk tetap memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan karena pada saatnya nanti saudara-saudara memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kepada penuntut umum silakan maju untuk menyerahkan dakwaan saudara kepada penasihat hukum dan majelis hakim. Izin membacakan dakwaan yang mulia. Baik, silakan. Kejaksaan Negeri Mataram, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor PDM 12/Mataram/9/2023. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dalam perkara tindak pidana. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Penahanan. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara Polda Mataram berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh dianggap telah dibacakan. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Rizky Ferdiansyah bersama-sama dengan Ajuani Saragi, Anyandra Umpu dan Bagus Prayoga beserta satu orang wanita bernama Gita Pratisita dalam perkara terpisah. Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu di bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Hibrida Jaya nomor 18 Perumahan Villa Citra Monjok Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal pertama-tama untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuriannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan kematian, yaitu korban Rosalinda 48 tahun, Mutia Martika 17 tahun, Alifira Sekamingrum 16 tahun, Sheila Adelia 11 tahun, Kamila Sari 29 tahun, Aufari Sanda 28 tahun, Eka Dahlia 31 tahun. Perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Anggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1, ayat 2, kedua, ayat 3 KUH pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa Rizky Ferdiansyah bersama-sama dengan Ajuani Saragi, Anyandra Umpu dan Bagus Prayoga beserta satu orang wanita bernama Gita Pratisita dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu di bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Hibrida Jaya nomor 18 Perumahan Villa Citra Monjok Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal pertama-tama untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibat kematian, yaitu korban Rosalinda 48 tahun, Mutia Kartika 17 tahun, Alifira Sekamingrum 16 tahun, Sheila Adelia 11 tahun, Kamila Sari 29 tahun, Aufari Sanda 28 tahun, Eka Dahlia 31 tahun. Perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut di atas. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 KUH pidana. Dakwaan telah dibacakan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan saudara terdakwa? Saudara mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti ya, mulia. Apakah ada tanggapan? Kenapa saya tanyakan kepada penasihat hukum saya? Bagaimana dengan saudari penasihat hukum? Karena sebelumnya kami telah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum, maka kami akan mengajukan keberatan yang mulia. Baik, apakah sudah siap dengan keterangan saudari? Sudah yang mulia.
Baik, silakan penasihat hukum untuk maju untuk menyerahkan eksepsi saudara kepada majelis hakim dan penuntut umum. Baik, silakan bacakan. Keberatan untuk dan atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami banggakan. Adapun poin-poin keberatan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberatan mengenai dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa seperti telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan keberatan mengenai surat dakwaan harus dibatalkan adalah keberatan yang diajukan karena surat dakwaan telah dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi dianggap telah dibacakan. Jika melihat uraian kejadian atau perbuatan yang dijabarkan penuntut umum dalam dakwaan tersebut terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan sehingga surat dakwaan itu telah dibuat dengan tidak mengindahkan syarat kecermatan untuk suatu surat dakwaan, yaitu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan menerima keberatan yang diajukan terdakwa. Yang kedua, menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor PDM 12/9/2023. Keempat, melepaskan terdakwa dari tahanan. Kelima, memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Keenam, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau bila mana yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan saudara penuntut umum? Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, sesuai kop kalender, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 15 November 2023 dengan acara pembacaan putusan atas keberatan penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum dan terdakwa dikembalikan ke tahanan. Permintaan ini sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan dan tidak untuk dipanggil kembali. Apakah saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara terdakwa, selama terdakwa berada di dalam tahanan, jaga kesehatan saudara. Siap, Mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara tindak pidana nomor 172/PID-2023/PR pada hari ini, Senin 15 November 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah segera dimulai. Sidang perkara tindak pidana nomor 172/PID-B/2023/PN-MPR pada hari ini, Senin 15 November 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, silakan panggil dan hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia. Tugas hadapkan terdakwa dalam ruang sidang. Siap. Terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik, selamat pagi saudara terdakwa. Pasti ya, Mulia. Apakah dalam keadaan sehat? Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Mulia. Baik, diberitahukan kepada saudara terdakwa bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas keberatan. Putusan selah nomor 172/PID-B/2023/PN-MPR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana umum dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nota keberatan dalam perkara terdakwa nama lengkap Rizky Ferdiansyah. Identitas lengkapnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 1 November 2022
sampai dengan sekarang dianggap telah dibacakan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum baik Gegi Dip SHMH dan Iwayan Padiasena SHMH. Penasihat hukum pada kantor Mandalika Law Office dianggap telah dibacakan. Pengadilan Negeri Mataram tersebut dianggap telah dibacakan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri Mataram, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdapat keberatan penasihat hukum, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap keberatan mengenai unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim mempertimbangkan bahwa adapun alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut bukanlah merupakan materi daripada surat dakwaan, oleh karenanya semuanya sudah memasuki materi pokok perkara. Dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa surat dakwaan penuntut umum tersebut telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap waktu dan tempat kejadian tersebut. Telah menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwaan dan keadaan yang melekat pada tindak pidana tersebut, sehingga surat dakwaan penuntut umum tersebut telah memenuhi syarat dari pasal 143 ayat 2 KUHP. Maaf saya ulangi, KUHP. Dengan demikian alasan keberatan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap tidaklah beralasan hukum karena surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat dari pasal 143 ayat 2 KUHP. Dengan demikian alasan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak diterima, maka surat dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan sah menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum dinyatakan sah menurut hukum dan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak terima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Memperhatikan pasal 143 ayat 2, pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Rizky Ferdiansyah tersebut tidak diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor PDN 12/MTR/IX/2023 telah sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah. 4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis 9 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ananda Julia Rizky SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Fitri Wulandari SHMH, Alexandro Gustavo SHMH, dan Prayoga Purnama Tungga SHMH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Baik, dikarenakan putusan atas keberatan telah dibacakan yang pada pokoknya menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Belum yang mulia, maka dari itu kami meminta yang mulia untuk menunda sidang. Bagaimana dengan saudara penasihat hukum? Kami setuju yang mulia, karena pada saat itu juga kami akan mengajukan alat bukti kami. Baik, sesuai dengan kode kalender, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 22 November 2023 dengan acara pembuktian. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula penasihat hukum dan terdakwa dikembalikan ke tahanan. Apakah saudara-saudara mengerti? Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara tindak pidana nomor 172-B/2023-PN Mataram pada hari ini, Senin 22 November 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah segera dimulai. Sidang perkara tindak pidana nomor 172-PED-B/2023-PN MTR pada hari ini, Senin 22 November 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara penuntut umum, silakan panggil dan hadapan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, tugas hadirkan terdakwa ke dalam ruangan. Siap. Terdakwa, silakan memasuki ruang sidang.
silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Pagi yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, diberitahukan kepada saudara terdakwa bahwa agenda sidang hari ini adalah pembuktian, dalam hal ini adalah pembuktian saksi-saksi. Bagaimana dengan saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah yang mulia, kami akan mengajukan 5 orang saksi dan berkas sudah terambil pada berkas perkara. Baiklah, saudara terdakwa silakan mengambil tempat di sebelah penasihat hukum saudara. Baik yang mulia. Baik, penuntut umum silakan dengan saksi-saksi saudara. Baik yang mulia, terima kasih. Tugas hadapkan saksi ke dalam ruang sidang. Siap. Silakan para saksi masuki ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara-saudari saksi. Baiklah, para saksi silakan menyerahkan identitas para saudara sekalian kepada majelis hakim. Baik, saudara saksi, sebelum saudara sekalian dimintai keterangan, saudara semua akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara-saudara semua mengerti? Yang mulia. Baik, kepada para saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali kepada saksi pertama untuk tetap yang di dalam ruang sidang. Untuk para saksi yang lain silakan duduk di luar sidang. Baik, saksi pertama. Apakah benar saudara Farid Amir? Benar. yang mulia. Sebelumnya, saudara jawab pertanyaan saya dengan suara yang keras dan jelas. Nama lengkap, Pada kami tempat lahir, pada lahir di Mataram, umur dan tanggal lahir, umur 49 tahun, tanggal lahir 4 Oktober 2003. jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, apa benar? Benar. yang mulia. Tempat tinggal, Jalan di wilayah agama saudara, Islam. pekerjaan. Benar. swasta. Baik, saudara saksi, apakah saudara tahu ada peristiwa apa sehingga saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Itu yang mulia, saya lihatkan persidangan ini dikarenakan barang-barang yang ada di rumah saya diambil oleh terdakwa dengan cara paksa dan saya disuruh menglepaskan anak dan istri saya meninggal. Lalu apakah benar saudara yang ini Anda maksudkan? Iya yang mulia. Benar. Lalu apakah saudara mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada ya, Bu, ya? Silakan. Terima kasih, Bu, ya. Saudara saksi, kapan kejadian itu terjadi? Pada malam Kamis jam 11 malam yang mulia. Bisa saudara jelaskan? Bisa ya, bisa. Pada malam itu saya dan anak saya hendak istirahat dan kemudian terdakwa mendobrak pintu rumah saya. Kemudian saya melihat ternyata setelah pintu itu terbuka, saya ditodong senjata ditodong samurai oleh terdakwa. Dan terdakwa mengancam untuk membunuh saya beserta istri saya. Baik, cukup, Bu, ya. Terima kasih. Baik, bagaimana dari saudara penasihat hukum? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat langsung terdakwa yang mengambil barang yang ada di rumah saudara? Iya, saya melihat langsung. Kemudian, apakah saudara mengetahui terdakwa belum menikmati hasil barang yang diambil dari rumah saudara? Ya, saya yakin. Cukup, terima kasih yang mulia. Baik, keterangan saudara saksi kami anggap cukup.
dan silakan mengambil kartu identitas saudara di panitera. Baik, petugas hadirkan saksi kedua. Silakan saksi kedua masuk ke ruang sidang. Baik, saudara saksi kedua atas nama Anda dan Bapak. Benar ya, benar. Sebelum saudara jawab pertanyaan saya dengan suara yang keras dan jelas, Baik. nama lengkap saudara, Ada Ferdinand. tempat tanggal lahir saudara, Saya lahir di Mataram 23 Agustus 1986. jenis saudara sekarang, Saya umur 33 tahun. jenis kelamin saudara laki-laki kebangsaan Indonesia, Benar ya. tempat tinggal saudara, Saya tinggal di Jalan Giri. agama saudara Islam, pekerjaan saudara, Saya sebagai PNS. dan saudara. Apakah saudara mengenal dengan terdakwa? Tidak yang Saudara saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, saya mengerti. Saya dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait peristiwa perampokan di rumah Farid yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di mana saudara pada saat peristiwa tersebut terjadi? Saya sedang di rumah. Bagaimana saudara bisa mengetahui rumah saudara Farid dirampok? Jadi pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 3 siang saya berkunjung ke rumah Farid. Ketika saya sampai di depan rumah Farid, saya mendapati pintu depan rumah Farid tidak terkunci dan tampak sepi. Lalu saya masuk ke dalam rumah, tapi kondisi dari rumah tersebut sangat berantakan. Seluruh barang berserakan. Tidak adanya sahutan dari orang dalam rumah tersebut membuat saya keheranan. Kemudian saya sampai di area belakang rumah. Saya mendengar suara pukulan pintu dan rintihan suara yang lemah yang berasal dari kamar mandi. Mendengar hal aneh tersebut membuat saya merasa curiga. Setelah kejadian tersebut, apa yang anda lakukan? Saya langsung menghubungi kepolisian untuk periksa ruangan tersebut. Apakah ada orang yang meninggal dari peristiwa tersebut? Ada sekitar 7 orang. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baiklah, dari saudari penasihat hukum, apa ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa ada orang yang meninggal. Sepengetahuan saudara saksi, orang tersebut meninggal karena apa? Sepengetahuan saya karena kekurangan oksigen, karena mereka terkunci di dalam kamar mandi. Bukan karena dibunuh dengan ditebas, ditusuk atau ditembak dengan senjata api. Bukan. Cukup yang mulia. Baik, keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudari di panitera. Baik, petugas hadapkan saksi ketiga ke dalam ruang sidang. Siap, Ketua. Saksi ketiga silakan masuk ke ruang sidang. Silakan. Baik, saudari saksi, apakah benar saudari kita Prasmita? Sebelumnya, saudari jawab pertanyaan saya dengan suara yang keras dan jelas. Nama lengkap, Kita transisikan tempat lahir, antara umur dan tanggal lahir saudari, 38 tahun 10 Februari 1995. jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, apa benar? Benar. Tempat tinggal, Dan pemuda yang agama saudari, Islam, pekerjaan. ibu rumah tangga yang mulia. Baik, saudari saksi, apa keterkaitan saudari dalam perkara ini? Saya ikut serta dalam perampokan rumah Farid yang mulia. Siapa yang mengajak saudari melakukan perbuatan ini? Terdakwa yang mengajak saya yang mulia. Lalu, kapan terdakwa mengajak saudari? Pada tanggal 18 Oktober via telepon yang mulia. Coba jelaskan apa yang terdakwa katakan pada saudari.
Lalu setelah percakapan teleponik, apa yang saudari lakukan saat itu? Pada pukul 8 malam, saya pergi ke base camp untuk membahas perampokan tersebut yang mulia. Baiklah, dari saudara penuntut umum, jika ada pertanyaan silakan. Ada yang mulia. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada saat melakukan aksi apakah saudara membawa senjata? Saya membawa senjata, Pak. Senjata apa yang saudari bawa? Saya membawa senjata api jenis Glock, Pak. Kemudian apa peran saudari pada waktu itu? Saya bertugas menjarah di lantai 2. Apa saja barang yang berhasil Anda ambil? Saya berhasil mengambil barang berupa uang tunai sebesar 1 miliar, 2 unit TV, 3 buah emas 24 karat, 3 unit jam, 2 unit tas, 1 lukisan karya Avandi, 5 unit ponsel iPhone, 4 ponsel merek Samsung, dan 1 berangkas berukuran sedang. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, dari saudari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada saat saudari diajak untuk melakukan perampokan, apakah saudari pernah menolak? Saya tidak pernah menolaknya. Berarti saudara juga setuju aksi itu dilakukan. Saya menyetujui. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah terdakwa sebelumnya pernah melakukan aksi perampokan? Setahu saya tidak pernah, itu yang pertama kali. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, keterangan saudari saksi kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudari di panitera. Baik, petugas hadapkan saksi berikutnya ke dalam ruang sidang. Saya belum ya. Mereka masuk saksi keempat. Saudara saksi, apakah saudara benar atas nama Bagus Prayoga? Benar ya? Sebelumnya saudara jawab pertanyaan saya dengan suara yang keras dan jelas. Siapa? Nama lengkap saudara? Bagus Prayoga. Tempat tanggal lahir saudara? Mataram, 52 tahun, 23 Januari tahun 2001. Umur saudara? Umur saya 52 tahun. Jenis kelamin saudara laki-laki kebangsaan Indonesia? Benar ya? Tempat tinggal saudara? Jalan Merdeka Raya. Agama saudara Islam? Pekerjaan saudara? Supir ya? Saudara saksi, saudara tahu dalam peristiwa apa sehingga saudara hadir di dalam persidangan ini? Saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa perampokan di rumah Farid. Saudara ikut melakukannya? Ya, saya tidak mulia. Siapa yang mengajak saudara untuk melakukan perampokan? Terdakwa yang mulia. Baik, cukup. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada saat melakukan perampokan, apa tugas saudara? Saya bertugas menjaga di luar rumah. Yang menyuruh saudara berjaga di luar siapa? Terdakwa, Pak. Ketika melakukan perampokan, apakah saudara membawa senjata api? Saya membawa senjata tajam berupa pedang. Apa tujuan saudara membawa senjata itu? Untuk menjaga diri sekiranya ada para warga atau pemilik rumah yang melawan. Cukup yang mulia. terima kasih. Baik, dari saudari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah saudara saksi, apakah terdakwa pernah menyuruh saudara saksi untuk memukul atau membunuh korban? Tidak pernah. Terdakwa hanya mengarahkan untuk mengambil barang saja. Baiklah, cukup yang mulia, terima kasih. Baik, keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudara di panitera. Baik, petugas hadirkan saksi berikutnya ke dalam ruang sidang. Siap yang mulia. Saksi berikutnya, silakan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan duduk. Baik, untuk saudara saksi kelima, apakah benar saudara Ajwadi Saragi? Sebelumnya saudara jawab pertanyaan saya dengan suara yang keras dan jelas. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, Umur 48 tahun, tanggal lahir 13 Januari 1975. jenis kelamin laki-laki benar, kebangsaan
Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui peristiwa perampokan di rumah Pak Farid? Ya, saya mengetahuinya. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Saya bersama tiga orang lain. Siapa yang menyuruh saudara untuk melakukan perampokan? Terdakwa ya. Baik, coba bagaimana cara terdakwa menghadap saudara? Jadi pada hari Selasa 16 Oktober 2023, terdakwa Rizky Ferdiansyah datang ke base camp yang tepat di Kanal Jangkong, Cakang Negara Barat. Pada saat itu ada saya, Hendra Hugo, dan Bagus Prayoga. Pada pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, kalian mau duit enggak? Kalau mau duit, barang aku untuk ngasih pada malam Jumat. Atas pertanyaan terdakwa, saya bertanya, dapat duit di mana mas ini? Kemudian terdakwa menjawab, kita rampok untuk ngasih pada. Oke, baik. Dari saudara penuntut umum silakan jika ada pertanyaan. Baik, yang mulia, terima kasih. Pada saat melakukan perampokan, apakah saudara membawa senjata? Dan terus, Senjata apa yang saudara bawa? saya membawa senjata satu buah golok dengan panjang 40 cm. Apa tugas saudara pada saat peristiwa tersebut? Saya bertugas untuk menjaga barang yang ada sakit. Bisa saudara sebutkan barang apa saja yang saudara ambil? Saya mengambil satu unit Honda CBR, satu mobil Toyota Camry, satu unit Honda Pajero, dan satu unit Honda Alphard. Kemudian, Baik, silakan dari saudari penasihat hukum jika ada pertanyaan. Ada yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, siapa yang menyuruh saudara membawa senjata tajam? Inisiatif saya pribadi. Cukup yang mulia. Baik, keterangan saudara saksi kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudara di kamera. Baik, saudari penuntut umum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan lagi? Ada yang mulia, kami akan mengajukan satu orang saksi ahli forensik. Baik, silakan dipanggil. Petugas hadapan saksi ahli forensik. Siap. Saksi ahli, silakan masuk ke ruang sidang. Baik, sebelumnya silakan menyerahkan identitas saudari. Sebelumnya, sebelum dimintai keterangan, saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saksi ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi ahli dalam perkara ini sebagai saksi ahli dari perkara ini untuk memberikan keterangan yang sebenarnya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk saudari saksi ahli. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari. Tolong dijawab dengan suara yang keras dan jelas. Baik yang mulia. Nama lengkap, Ariana Sultania Putri, tempat lahir, Mataram, umur dan tanggal lahir, umur 49 tahun, tanggal 13 Februari 1974, jenis kelamin, perempuan, berkebangsaan Indonesia benar, dengan tempat tinggal dan agama, jalan pemuda, agama Islam, pekerjaan. dokter. Apakah saudari ahli dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Siap di sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, saudari ahli, silakan berikan jawaban yang sebenar-benarnya sesuai dengan bidang yang dan keahlian yang saudari miliki. Baik yang mulia. Baik, saudari ahli, mengerti mengapa saudari dihadirkan di persidangan ini? Mengerti yang mulia. Saya dihadirkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan terkait kematian 7 korban perampokan. Baik, keahlian dalam bidang apa yang saudari miliki? Saya memiliki keahlian dalam bidang kriminologi forensik, termasuk penyebab kematian dari seseorang. Baik, apa keterkaitan saudari ahli dalam perkara ini? Saya yang melakukan otopsi terhadap 7 mayat di rumah Farid. Baik, saudara penuntut umum, silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli, bisa saudari jelaskan hasil otopsi yang saudari lakukan terhadap 7 mayat tersebut? Bisa. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor R/555-X/2011 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani tim dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu Dr.
Baik, dari saudari penasihat hukum silakan jika ada pertanyaan. Ada yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, selain dari yang saudara jelaskan tadi, apakah ada kemungkinan jika beberapa orang tersebut meninggalkan penyakit bawaan? Iya, ada kemungkinan seseorang yang disekap di ruang kecil bisa saja meninggal karena jika mereka memiliki riwayat penyakit asma, apabila penyakit kambuh dan tidak diberikan obat segera, maka mengakibatkan kematian. Berarti dapat dimungkinkan bahwa seseorang yang meninggal dikarenakan adanya penyakit bawaan? Baik, cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, keterangan saudari saksi kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudari. Baik, saudari penuntut umum, apakah masih ada bukti lain? Cukup yang mulia. Baiklah, selanjutnya untuk pemeriksaan alat bukti dari saudari penasihat hukum. Penasihat hukum silakan dengan saksi-saksi saudari. Baik yang mulia. Tugas tolong hadirkan saksi ke ruang sidang. Siap. Silakan saksi berikutnya masuki ruang sidang. Baiklah, saudara-saudari saksi, silakan menyerahkan kartu identitas saudara-saudari kepada majelis hakim. Baik, saudara-saudari saksi, sebelum saudara-saudari dimintai keterangan, saudara-saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara-saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara dan saudari saksi, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kepada saudari saksi. Untuk saudara saksi, dimohon untuk tunggu di luar ruangan sidang. Baik, saudari saksi, apakah mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini? Mengerti yang mulia. Baik, sebelumnya saudari tolong jawab pertanyaan saya dengan suara yang keras dan jelas. Baik yang mulia. Nama lengkap, Aurelina Sabrina tempat lahir, Mataram, umur 32 tahun, kelahiran 13 Januari 1975, benar? benar yang mulia. Jenis kelamin, Perempuan, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal jalan Dorotan, benar? benar yang mulia. Agama Islam, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan, Ibu rumah tangga. baik, saudari saksi, apakah saudari mengerti mengapa dihadirkan di dalam persidangan ini? Iya, saya mengerti. Saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saudari dengan terdakwa apakah saling mengenal? Iya, saya mengenal terdakwa. Saya tetangga terdakwa dan teman keluarganya saat SMA. Oke, baik, silakan saudari penasihat hukum jika ada pertanyaan. Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah sebelumnya saudari pernah mendengar terdakwa melakukan perbuatan pidana? Selama saya mengenal terdakwa, saya tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar jika terdakwa pernah melakukan kejahatan. Bagaimana sosok terdakwa dalam kesehariannya? Terdakwa ini orang baik. Dia aktif di kegiatan keremajaan dan sosial masyarakat, serta dia juga salah satu pengajar di membaca desa Semoyan. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah mungkin terdakwa melakukan perbuatan perampokan bukan tanpa sebab? Sangat mungkin Bu, terdakwa melakukan kejahatan tersebut tentu ada sebabnya. Namun menurut saya tidak mungkin seseorang akan dihukum berat dan sama sekali melakukan perbuatan itu. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih. Baiklah, dari saudara penuntut umum silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu dari perbuatan terdakwa menyebabkan orang meninggal? Iya, saya mengetahuinya. Sepengetahuan saksi, ada berapa orang yang meninggal? 7 orang. Baik, cukup yang mulia. Baik, keterangan saudari kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudari di panitia. Yang mulia. Baik, petugas hadirkan saksi berikutnya. Siap yang mulia. Saksi berikutnya silakan masuki
Baik, saudara saksi, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara, tolong dijawab dengan suara yang keras dan jelas. Nama lengkap, Ini memang tempat lahir, saya di Mataram. umur dan tanggal lahir 49 tahun, 13 Februari 1974, benar? Benar ya? Jenis kelamin, Suami saya kebangsaan, bangsa Indonesia. tempat tinggal Jalan Pahlawan, benar? Benar. Agama dan pekerjaan, Agama Islam, kerjaan saya tidak seperti. baik, saudara saksi, apa keterkaitan saudara dalam perkara ini? Saya adalah teman dari terdakwa ya. Baik, sudah berapa lama saudara kenal dengan terdakwa? Kami mengenal kurang lebih 5 tahun. Baik, silakan saudari penasihat hukum jika ada pertanyaan. Baik yang mulia, saudara saksi, apakah saudara pernah bertemu dengan terdakwa beberapa hari sebelum kejadian pencurian terjadi? Iya, kami bertemu sehari sebelum terdakwa melakukan perampokan. Di mana saudara bertemu? Kami bertemu di Mesir. Lalu apa yang saudara bahas dalam pertemuan tersebut? Pada saat itu terdakwa menceritakan tentang masalah keluarganya yang bersuami. Terdakwa meminjam uang saya untuk membayar biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit keras di rumah sakit. Namun saat itu saya tidak memiliki uang untuk meminjamkannya. Lalu apa lagi yang terdakwa sampaikan kepada saudara? Terdakwa bercerita bahwa dia diajak untuk mencuri oleh salah satu temannya. Namun dia sangat takut sekali untuk melakukannya itu mengingat kata-katanya dengan Allah. Lalu kenapa terdakwa nekat melakukan pencurian tersebut? Saya tidak tahu pasti, tapi bisa saja terdakwa melakukannya dengan keterpaksaan kami telah putus asa dengan masalah yang dialami. Cukup yang mulia. Baik, dari saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudara di paripurna. Baik, karena pembuktian oleh penasihat hukum telah selesai, maka sidang akan kita lanjutkan pada pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat di depan majelis hakim. Baik ya, mulia. Saudara terdakwa, sudah berapa kali saudara melakukan perampokan? Ini yang pertama kalinya. Ya, mulia. Siapa yang mengajar saksi-saksi seperti Arjuna, Gita, dan lainnya melakukan aksi tersebut? Saya yang mengajarnya. Mengapa saudara melakukan hal tersebut? Saya sedang butuh uang. Istri saya sakit dan anak saya harus bayar uang di sekolah. Baik, cukup. Silahkan saudara penuntut umum jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa, mengapa saudara menyandra korban di kamar mandi? Supaya tidak bisa melawan dan saudaranya tidak terima sampai keluar rumah. Siapa yang memberi tugas dan peran para pelaku dalam menjalankan aksinya? Saya mengatur semuanya. Cukup, terima kasih yang mulia. Baik, silakan saudari penasihat hukum jika ada pertanyaan. Ada yang mulia? Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara tahu jika menyandera para korban di kamar mandi akan mengakibatkan kematian? Saya sama sekali tidak tahu. Kalau saya tahu, saya tidak mungkin menyandaranya di kamar mandi. Berarti saudara tidak ada niat untuk membunuh para korban? Tidak ada, saya hanya melihat mobil harta. Baik, cukup yang mulia, terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah ada keterangan yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, karena pemeriksaan terdakwa telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Penuntut umum akan sudah siap dengan alat bukti saudara. Belum yang mulia. Untuk itu kami memohon untuk menunda persidangan selama 7 hari ke depan sesuai dengan kode lainnya. Bagaimana dengan saudari penasihat hukum? Kami setuju yang mulia. Baik, sesuai dengan kode kalender, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin 29 November 2023 dengan acara penuntutan. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk menyerahkan salinan tuntutan berbentuk soft file dikarenakan adanya kewajiban pengadilan untuk mengunggah hal tersebut. Dan diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya, begitu pula dengan penasihat hukum. Apakah saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 172-P-2023-2023-PN pada hari ini, Senin 29 November 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah segera dimulai.
Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 172/PID-B/2023/PN-MPR pada hari ini, Senin 29 November 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara penuntut umum silakan panggil dan hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia, petugas hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Terdakwa silakan masuk ke ruang sidang. Selamat pagi saudara terdakwa. Saudara terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Baik, diberitahukan kepada saudara terdakwa bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Iya, kami siap Majelis Hakim. Baik, tetap diingatkan kepada saudara dan penasihat hukum untuk tetap memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara-saudari memiliki hak untuk menanggapinya. Apakah saudara-saudara mengerti? Iya, Yang Mulia. Baik, penuntut umum silakan maju untuk menyerahkan salinan surat tuntutan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Baik, yang mulia izin membacakan surat tuntutan. Baik, silakan. Surat tuntutan nomor PDM 12/MPR/9/2023. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dengan melampirkan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Rizky Ferdiansyah. Identitas selengkapnya mohon telah dibacakan. Fakta hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh oleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa dan juga barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Mohon dianggap telah dibacakan. Analisis yuridis. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proses kode yang berlaku, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 365 ayat 1, ayat 2, kedua, ayat 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Mohon kepada dia bacakan. Majelis Hakim yang kami muliakan, belum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia dan dari beberapa korban terdapat anak masih kecil. 2. Hal-hal yang mengingatkan: yang pertama, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Yang kedua, terdakwa pernah dihukum. Berdasarkan orang yang dimaksud dengan peraturan pasal 365 ayat 1, ayat 2, kedua, dan ayat 3 KUHP, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rizky Ferdiansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat 1, ayat 2, kedua, ayat 3 KUHP dalam dakwaan alternatif 1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rizky Ferdiansyah dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa penahanan sementara. 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan 17 di lapas hukum negara. Nomor 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500. Demikian surat ini. Tuntutan ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada pidana pada Rabu tanggal 29 November 2023. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah saudara mengerti dengan tuntutan yang kami bacakan? Mengerti ya, Pak. Apakah ada tanggapan? Untuk tanggapan saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana dengan saudari penasihat hukum? Kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia. Namun untuk usulnya kami meminta pada yang mulia untuk meminta persidangan selama 7 hari ke depan. Baik, 7 hari ya. Bagaimana dengan saudara penuntut umum? Setuju ya. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan
pada hari Senin 5 Desember 2023 dengan agenda pembacaan pembelaan. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum dan terdakwa dikembalikan ke tahanan. Apakah saudara-saudara mengerti? Iya. Baik, dengan ini sidang nyatakan ditunda dan ditutup. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap dengan pembelaan saudari? Siap, Mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan salinan pledoi kepada majelis hakim dan penuntut umum. Baik, saudari penasihat hukum, silakan bacakan pledoi saudari. Terima kasih, Mulia. Pembelaan atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat dan hadirin sidang yang kami banggakan. Berdasarkan fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan oleh JPU maupun penasihat hukum terdakwa, mohon dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian kami dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami memohon agar majelis hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rizky Ferdiansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kedua, membebaskan terdakwa dari keseluruhan dakwaan. 3. Memulihkan hak terdakwa Rizky Ferdiansyah dalam kedudukan kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula. Keempat, memerintahkan agar terdakwa Rizky Ferdiansyah segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara. Dinyatakan bersalah, penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat agar majelis hakim yang mulia memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Rizky Ferdiansyah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Kedua, melepaskan terdakwa Rizky Ferdiansyah oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan agar terdakwa Rizky Ferdiansyah dikeluarkan dari rumah tahanan negara. 4. Memulihkan hak terdakwa Rizky Ferdiansyah dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Mataram, 5 Desember 2023. Hormat kami tim penasihat hukum. Terima kasih, yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara penuntut umum? Apa ada tanggapan? Kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudari penasihat hukum? Kami juga tetap pada pembelaan kami, yang mulia. Baik, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 12 Desember 2023 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu juga dengan penasihat hukum dan terdakwa dikembalikan ke tahanan. Apakah saudara-saudara mengerti? Iya. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 172-T-ID-B-2023-PN Mataram pada hari ini, Senin 12 Desember 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah segera dimulai. Sidang lanjutan perkara tindak pidana nomor 172-PID-B-2023-PN pada hari ini, Senin 12 Desember 2023
atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum silakan panggil dan hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia, petugas hadapkan terdakwa ruang sidang. Siap. Terdakwa silakan masuk ke ruang sidang. Baik, silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Pagi ya. Saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Diberitahukan kepada saudara terdakwa bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Putusan nomor 172/PID-B/2023/PNDT demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana umum dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Rizky Ferdiansyah, identitas lengkapnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Mataram sejak tanggal 1 November 2023 sampai sekarang dianggap telah dibacakan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atas nama Astrid Amalia Putri SH.MH, Bina Solihanti SH.MH, dan Eli Azhari SH.MH. Penasihat hukum pada kantor Serayu Law Office. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pengadilan negeri tersebut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan ke-1 penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu. Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang oleh karena seluruh unsur dakwaan pasal 365 ayat 1, ayat 2, kedua, ayat 3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan pertama penuntut umum telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dakwaan kedua penuntut umum. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia dan dari beberapa korban terdapat anak yang masih kecil. Keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 143 ayat 2, pasal 156 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Rizky Ferdiansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat 1, ayat 2 kedua, ayat 3 KUHP dalam dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rizky Ferdiansyah dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa penahanan sementara. 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai 1 miliar, 2 unit TV merek LG 98 inch, 1 buah gelang emas dengan berat 50 gram, 1 buah kalung emas dengan berat 50 gram, 1 buah emas batangan dengan berat 200 gram, 1 buah lukisan karya Avanti, 5 unit ponsel dengan merek iPhone 11 Pro, 4 unit ponsel merek Samsung, 1 unit berangkas berukuran sedang, 1 unit motor Honda CBR, 1 unit mobil Toyota Camry, 1 unit mobil Alphard dikembalikan kepada Farid Amir, pedang dengan ukuran 40 cm, parang dengan panjang 20 cm, samurai dengan panjang 50 cm, 1 buah senjata api jenis Glock, dan 1 buah senjata api jenis revolver dirampas untuk dimusnahkan. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500. Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat 3 Desember 2023 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri penuntut umum Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik, saudara terdakwa, apakah mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Mengerti ya mulia. Apakah dalam hal ini saudara akan mengajukan upaya hukum? Untuk upaya hukum sebelumnya saya akan minta nasihat hukum saya. Baik, bagaimana dengan saudari penasihat hukum? Kami akan mengajukan banding yang mulia. Bagaimana dengan saudara penuntut umum? Kami akan mengikuti dulu yang mulia. Baik, diingatkan kepada terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum bahwa batas waktu untuk mengajukan upaya hukum adalah 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Apakah saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sidang perkara tindak pidana nomor 172/PID-B/2023/P-MTR pada hari ini Senin 12 Desember 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah dengan ini ditutup dan dinyatakan selesai. Sidang perkara tindak pidana nomor 172/PIDCB/2023/PN Mataram pada hari ini Senin 12 Desember 2023 atas nama terdakwa Rizky Ferdiansyah telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.